Moskow berubah menjadi neraka di bawah invasi brutal drone Ukraina. Dan apa yang menimpa Rusia pada hari Selasa 19 Mei 2026 ini bukan hanya operasi militer lain yang jauh dari garis depan. Ini adalah pesan politik, masuk melalui langit ibu kota, yang selalu coba dijual oleh Putin sebagai tak tersentuh. Setelah beberapa hari serangan Rusia terhadap kota-kota Ukraina, Kiev membalas dengan serangan besar-besaran drone jarak jauh, memaksa bandara-bandara berhenti beroperasi, pertahanan udara menembak, dan warga merekam ledakan pada dini hari. Dan Kremlin pun mengakui bahwa mereka menghadapi salah satu tekanan udara terbesar sejak awal perang. Rusia sendiri menyebutkan lebih dari 1.000 drone berhasil dijatuhkan dalam 24 jam di wilayah Rusia, dengan puluhan diantaranya menuju Moskow. Dan disitulah letak kejutannya. Perang yang didorong Putin ke Ukraina sekarang muncul di depan mata elit Rusia. Ini menakuti ibu kota, memperlihatkan kelemahan dalam perlindungan rezim. Dan ini menunjukkan bahwa drone-drone Ukraina telah menjadi senjata yang sederhana, murah, dan menyakitkan untuk membuat jantung politik Moskow ikut merasakan harga perang. Saya akan segera menceritakan semua itu kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi yang akurat. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik sesuai standar kredibilitas. Milson Alves. Serangan itu terjadi setelah serangkaian pemboman berat baru oleh Rusia terhadap kota-kota Ukraina. Kiev dihantam oleh rudal dan drone, gedung-gedung tempat tinggal hancur, dan Volodymyr Zelensky berjanji akan memberikan respons. Reaksi datang dari udara dengan drone jarak jauh yang diluncurkan ke sasaran-sasaran Rusia. Operasi ini bukanlah aksi simbolis kecil. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, lebih dari 1.000 drone Ukraina telah ditembak jatuh oleh negara itu hanya dalam 24 jam. Hanya di arah Moskow, Wali Kota Sergei Sobyanin menyatakan bahwa 81 drone telah ditembak jatuh sejak tengah malam tanggal 17 Mei. Kekuatan dari peristiwa ini justru terletak pada hal itu. Moskow tidak diperlakukan sebagai kota yang tak tersentuh. Ibu kota Rusia yang dikelilingi oleh sistem pertahanan udara menyaksikan bandara menghentikan operasinya. Penduduk melaporkan adanya ledakan, gedung-gedung mengalami kerusakan, dan pihak berwenang bergegas untuk menahan dampak politik dari serangan tersebut. Bandara Sheremetyevo, bandara terbesar di ibu kota Rusia, melaporkan bahwa puing-puing drone jatuh di wilayahnya meskipun tidak ada kerusakan yang signifikan. Bagi mereka yang tinggal di Moskow, ini mengubah segalanya. Karena rasa takut tidak lagi hanya terlihat di televisi pemerintah, tetapi kini muncul di perjalanan pesawat, di lingkungan sekitar, di jendela, dan dalam kebisingan dini hari. Ukraina menggunakan drone karena itu telah menjadi salah satu senjata terpenting dalam perang modern. Tidak perlu menempatkan pilot dalam bahaya, tidak perlu menyeberangi perbatasan dengan kolom militer besar, dan tidak perlu hanya bergantung pada rudal yang mahal. Drone memungkinkan untuk menyerang kilang, gudang, pabrik yang terkait dengan produksi militer, pusat komando, dan infrastruktur yang mendukung mesin perang Rusia. Kiev telah meningkatkan serangan semacam ini dalam beberapa minggu terakhir, tepatnya untuk mengurangi kemampuan Moskow dalam membiayai dan mempertahankan perang. Reuters mencatat bahwa Ukraina telah meningkatkan operasi mendalam terhadap kilang, gudang, dan pipa minyak Rusia. Target politiknya adalah Putin, target militernya adalah struktur yang menjaga perang tetap berjalan. Ukraina menyatakan bahwa mereka telah menyerang fasilitas minyak dan sebuah pabrik yang terlibat dalam produksi senjata presisi di pinggiran Moskow. Mereka juga mengatakan telah menyerang pos komando yang terkait dengan penerbangan drone di wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina Timur. Zelensky menyatakan bahwa respon tersebut dibenarkan mengingat perang yang terus berlanjut dan serangan terhadap kota-kota Ukraina. Dan dia menekankan bahwa Ukraina berhasil mencapai target lebih dari 500 km dari perbatasan, meskipun ada pertahanan udara Rusia yang kuat di sekitar Moskow. Moskow merasakan dampaknya karena ibu kota selalu dipromosikan sebagai simbol kendali. Putin membangun narasi tentang kekuatan, ketertiban, dan ketidakrentanan. Namun, drone-drone Ukraina yang berhasil menembus hingga ke wilayah paling terlindungi di Rusia telah menghancurkan narasi itu. Gambaran ini bukan berarti Kiev telah merebut Moskow atau perang telah berakhir, tetapi ini berarti sesuatu yang secara politik berbahaya bagi Kremlin.
Penduduk Rusia mulai menyadari bahwa perang juga menimbulkan dampak di dalam negeri. Dampaknya terlihat dari korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan material. Pejabat lokal Rusia mengatakan bahwa setidaknya 4 orang tewas dalam serangan Ukraina, termasuk 3 orang di wilayah Moskow. Sobyanin melaporkan adanya korban luka di dekat pintu masuk kilang minyak Moskow dan kerusakan pada rumah-rumah. Gubernur regional Andrei Vorobyov menyatakan bahwa seorang wanita tewas di Khimki, di utara ibu kota, dan kematian lainnya terjadi di Pogorelki, di distrik Mytishchi. Gedung-gedung hunian dan infrastruktur juga mengalami kerusakan, menurut pejabat Rusia. Perbedaannya kali ini adalah serangan tersebut tidak disembunyikan dalam pernyataan singkat dari pemerintah. Gambar-gambar, kesaksian warga, dan reaksi langsung dari pihak berwenang menunjukkan bahwa operasi tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari di ibu kota. Associated Press menunjukkan bahwa semakin sulit bagi Kremlin untuk menjual perang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari warga sipil Rusia. Laporan yang sama mencatat bahwa serangan udara akhir pekan di wilayah Moskow menewaskan 3 orang, melukai 12 orang lainnya, merusak gedung dan rumah, serta mengenai juga area yang terkait dengan minyak. Dan disinilah letak titik yang paling sensitif. Bagi Putin, Ukraina tidak hanya membalas karena marah, tetapi juga menggunakan drone untuk melemahkan ekonomi perang Rusia. Zelensky mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, kapasitas penyulingan Rusia turun 10% dan sumur-sumur minyak telah ditutup. Pada hari Selasa ini, Reuters juga melaporkan bahwa drone menyerang objek industri di wilayah Yaroslavl, daerah yang memiliki infrastruktur penyulingan minyak. Sementara serangan terus berlanjut di Kursk, Rostov, dan wilayah Rusia lainnya, Rusia mencoba merespons dengan narasi yang sama seperti biasanya. Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Kiev menyerang warga sipil, sementara kedua belah pihak menyangkal menyerang warga sipil secara sengaja. Namun masalahnya bagi Kremlin adalah bahwa catatan Rusia sendiri mengonfirmasi besarnya serangan tersebut. Ketika Moskow mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 1.000 drone dalam 24 jam, itu adalah upaya untuk menjual citra pertahanan yang efisien. Namun, pada saat yang sama, mereka mengakui bahwa mereka menghadapi tekanan udara yang sangat besar, terkoordinasi, dan tersebar di berbagai wilayah. Serangan itu juga menunjukkan adanya perubahan teknologi. Associated Press menyoroti bahwa kemampuan Ukraina untuk menembus pertahanan udara Moskow mencerminkan peningkatan persenjataan drone dan perbaikan taktik Ukraina. Ibu kota Rusia adalah target yang paling sulit, justru karena pertahanan udaranya terkonsentrasi di sana. Namun, penghalang ini tidak mencegah drone mencapai wilayah tersebut dan menyebabkan kerusakan, keterlambatan, serta ketakutan. Sekarang, yang terjadi adalah peningkatan tekanan. Rusia cenderung meningkatkan serangan terhadap kota-kota Ukraina, seperti yang sudah dilakukan setelah serangan ke Moskow, dengan menghantam Odessa dan Dnipro menggunakan rudal dan drone. Ukraina cenderung terus menargetkan infrastruktur yang mendukung perang Rusia, terutama energi, industri militer, dan titik-titik komando. Kremlin mungkin akan mencoba menyensor video, membatasi akses internet seluler, dan mengendalikan narasi. Namun, setiap drone yang muncul di langit Moskow membuka celah pada narasi keamanan mutlak. Moskow belum jatuh, tetapi pesannya sudah sampai. Ibu kota Rusia kini telah masuk dalam jangkauan perang yang dimulai Putin, dan coba ia kelola seolah-olah itu masalah orang lain. Drone-drone Ukraina menunjukkan bahwa jarak tidak lagi melindungi elit Rusia seperti sebelumnya, bahwa bandara bisa dihentikan, kilang minyak bisa siaga, dan lingkungan dekat pusat kekuasaan bisa mendengar suara perang. Ukraina telah menemukan cara yang murah, politis, dan menyakitkan untuk merespons, menyerang mesin yang menggerakkan perang dan memaksa Moskow merasakan konflik itu di wilayahnya sendiri. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah selalu memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Jangan lupa like video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas. Milson Alves, sampai jumpa.